Hai teman-teman, nama saya Cantika. Di sini saya akan bercerita tentang biografi Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan seorang intelektual perintis dan revolusi kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat, 15 Maret 1909. Ayahnya bernama Muhammad Rosad dan ibunya bernama Putri Siti Rabiah. Ayahnya seorang penasehat Selta Delhi dan kepala jaksa di Medan. Saat kecil beliau mengenyam pendidikan di ILS, Erupe Language School, dan sekolah menengah di Mulo, yaitu Mar Utkeberin Lengke on the Wheat di Medan. Pada tahun 1926, beliau menyelesaikan pendidikannya di Mulo dan melanjutkan pendidikannya di AMS atau Egemene Minderberg School di Bandung. Pada saat itu, beliau bergabung dengan Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia di Bandung atau BOTAPIS sebagai sutradara, penulis skenario, dan sesekali menjadi aktor. Hasil dari pementasan tersebut untuk membiayai sekolah yang didirikan bersama BOTAPIS. Tamat dari AMS, beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Internasional Amsterdam. Awal kedatangannya di Belanda, beliau bergabung dengan himpunan Klub Mahasiswa Demokrasi Sosial dan bekerja di Serikat Buruh Anggota Internasional karena tertarikannya pada sosialisme. Pada tanggal 14 November 1945, beliau diangkat menjadi Perdana Menteri pertama Republik Indonesia dan menjadi Perdana Menteri termuda, yaitu berusia 36 tahun. Beliau juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri. Pada tanggal 26 Juni 1946, terjadi penculikan terhadap beliau dikarenakan adanya rasa kekecewaan dari kaum Persatuan Perjuangan atas diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir. Pada tahun 1948, beliau mendirikan Partai Sosialis Indonesia atau PSI sebagai alternatif selain partai lain yang tumbuh dari gerakan komunis internasional. Menurutnya, sosialisme adalah menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dengan mengakui dan menjunjung persamaan derajat tiap manusia. Partai ini dibubarkan pada tahun 1960. Sultan Syahrir menikah dengan Siti Huwayuna dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Kria Arsyah Syahrir dan Siti Rabiah Parvati Syahrir. Pada tahun 1902, Sultan Syahrir dipenjara tanpa pernah diadili hingga tahun 1965. Ia kemudian menderita penyakit stroke. Akhirnya, pemerintah mengizinkan Sultan Syahrir untuk berobat di Zurich, Swiss, hingga menghembuskan napas terakhir pada tanggal 9 April 1966. Sultan Syahrir mempunyai banyak karya tulis yang dibukukan, yaitu Perjuangan Kita tahun 1945, Out of Exile tahun 1945, Renungan Indonesia tahun 1951, Renungan dan Perjuangan tahun 1990, Pikiran dan Perjuangan tahun 1950.